Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi Tonight. Selamat menyaksikan! Mohamed Salah, si kidal paling mematikan di Premier League. Mohamed Salah membuat rekor saat membantu Liverpool menggulung Leeds United 6-1. Striker Mesir itu menjadi pemain kidal paling berbahaya di Premier League. Salah menjadi pemain kidal dengan jumlah gol terbanyak di Liga Inggris. Salah kini sudah mengumpulkan 106 gol di Liga Inggris dengan kaki kiri. Jumlah gol Salah menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah Premier League. Ia menyalip jumlah gol kaki kiri Robbie Fowler dengan 105 gol. Alexander-Arnold tampil menawan di lini tengah Liverpool. Alexander-Arnold kembali bermain di lini tengah seperti saat Liverpool imbang dengan Arsenal 2-2 akhir pekan lalu. Kemampuan apiknya mendistribusikan bola jadi salah satu kunci serangan Liverpool mengalir dengan baik. Dikutip dari WhoScored, Alexander-Arnold mencatatkan persentase akurasi umpan sebesar 91%. Jurgen Klopp begitu terkesan dengan penampilan Alexander-Arnold di lini tengah. Ia tak pernah meragukan kemampuan pemain 24 tahun ini dalam melepas umpan. Permainan terbaik Liverpool di musim ini. Jurgen Klopp puas setelah Liverpool berpesta gol 6-1 di markas Leeds United. Klopp mengatakan, Liverpool menunjukkan penampilan terbaiknya di musim ini. Saya pikir ini adalah permainan terbaik kami di musim ini dari semua perspektif dan aspek yang berbeda. Cetus manajer Liverpool Jurgen Klopp kepada Sky Sports. Tampil gacor usai cedera parah, Christian Eriksen buat legenda MU kagum. Di Januari 2023 kemarin, Eriksen mendapatkan musibah. Ia mengalami cedera yang cukup berat sehingga ia harus absen lama dari skuad MU. Beberapa pekan terakhir, Eriksen sudah kembali ke skuad Manchester United. Ia secara perlahan mulai diintegrasikan Erik ten Hag ke skuad Setan Merah. Eriksen sendiri tidak butuh waktu lama untuk memberikan dampak yang bagus untuk Setan Merah. Ia langsung tampil apik di skuad Setan Merah selama sepekan terakhir. Legenda Manchester United, Andy Cole, mengungkapkan kekagumannya terhadap Christian Eriksen. Ia menilai sang playmaker tampil sangat apik usai pulih dari cedera. Komentar pedas Roy Keane, Maguire dan Lindelof tidak layak bela Manchester United. Roy Keane kembali memberikan kritikan kepada Victor Lindelof dan Harry Maguire. Ia menilai kedua bek ini tidak cukup bagus untuk bermain bagi Setan Merah. Keane menilai Lindelof dan Maguire cukup beruntung bisa menjadi starter melawan Nottingham Forest di akhir pekan kemarin. Ia menilai performa keduanya kurang memuaskan di laga itu. Ia menyebut jika Varane dan Martinez fit, keduanya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk jadi starter. Cabut dari Liverpool, Firmino ditunggu Jose Mourinho di AS Roma. Jose Mourinho tentu saja masih ingin membuat timnya jadi lebih baik. Apalagi Roma kadang masih angin-anginan. Oleh karena itulah ia ingin mendatangkan pemain lagi. Menurut laporan Calcio Mercato, Mourinho disebut ingin memboyong Roberto Firmino dari Liverpool. Bagusnya, Firmino bisa diangkut secara gratis. Minusnya, Roma harus bersaing dengan sejumlah tim lainnya. MU patah hati. Victor Osimhen tegaskan akan bertahan di Napoli. Rencana MU untuk merekrut Victor Osimhen di musim panas nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Sang striker menyebut bahwa ia ingin melanjutkan karirnya bersama Napoli. Osimhen baru-baru ini menyebut bahwa ia merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari Napoli saat ini. Ia menyebut bahwa karirnya berkembang pesat dan kini ia sedikit lagi akan mengangkat trofi juara bersama Il Partenopei. Ketika disinggung mengenai rumor ketertarikan MU dan sejumlah klub top Eropa, Osimhen menepis kabar bahwa ia akan pindah.
Sadis, PSG tidak segan langsung depak 3 pemain yang baru jalani musim perdana di Parc des Princes. PSG akan melakukan evaluasi besar-besaran jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Setidaknya ada 3 nama pemain yang bakal didepak. Menurut El Equipe, nama-nama seperti Fabian Ruiz, Carlos Soler, dan Renato Sanchez terancam didepak dari Parc des Princes. Sebagai gantinya, PSG akan mencari para penggantinya di bursa transfer. Semakin cepat ketiga pemain ini dijual, maka semakin baik. Mengejutkan, Joan Laporta konfirmasi Lionel Messi kembali ke Barcelona. Rumor kepulangan Lionel Messi ke Barcelona terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Baru-baru ini, Joan Laporta selaku Presiden Barcelona mengonfirmasi kembalinya peraih 7 trofi Ballon d'Or tersebut ke Camp Nou. Momen tersebut terjadi saat Laporta mendampingi tim kala Barcelona diimbangi Getafe 0-0. Sadio Mane perlahan menuju pintu keluar Bayern Munchen. Kisah kebersamaan Sadio Mane dengan Bayern Munchen tampaknya akan berlangsung singkat. Sang pemain tiba-tiba dikabarkan akan hengkang. Laporan dari Sky Sports menyebutkan bahwa Munchen khawatir dengan performa Mane. Apa yang ditunjukkannya sejauh ini masih jauh di bawah ekspektasi. Situasi Mane di Munchen semakin memburuk dengan kedatangan manajer baru Thomas Tuchel. Sang manajer merasa Mane tidak akan cocok dengan taktik yang akan diterapkannya. Oleh sebab itu, Mane akan dijual oleh Munchen di musim panas 2023 nanti. Matthaus nilai Marco Reus bukan lagi sosok tidak tersentuh di Dortmund. Reus telah identik dengan Dortmund sejak bergabung dengan klub dari Borussia Mönchengladbach pada 2012. Tapi Lothar Matthaus melihat bahwa waktu pemain berusia 33 tahun itu di klub sudah mendekati akhir, mengingat kondisinya yang sudah rentan cedera. Matthaus menilai bahwa Marco Reus bukan lagi sosok yang tidak tersentuh di Borussia Dortmund seiring dengan usianya yang semakin menua dan munculnya pemain-pemain lain yang bisa menggantikan posisinya dengan baik. Seperti diketahui, kontrak sang kapten akan berakhir pada akhir musim nanti. Newcastle United buka peluang datangkan Florian Wirtz. Newcastle United musim ini menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di mana mereka tengah berusaha untuk mengamankan 1 tiket ke Liga Champions musim depan. Klub sangat ingin memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas. Florian Wirtz tampaknya menjadi target potensial mereka dan menurut Daily Mail, pemandu bakat Newcastle telah dikirim untuk memantau penampilan pemain berusia 20 tahun tersebut. Leverkusen dikabarkan siap berpisah dengan pemain internasional Jerman itu jika mereka menerima tawaran sebesar 88 juta pound sterling. Impresif saat MU kalahkan Nottingham, Anthony dipuji Roy Keane. Roy Keane memberi pujian pada Anthony karena performa impresifnya saat MU menang 2-0 atas Nottingham Forest. Winger asal Brazil itu berhasil mencatatkan 1 gol dan 1 assist di City Ground, membantu MU naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Premier. Penting untuk mendapatkan tipe gol seperti itu. Sejauh ini kita kritis dan kemudian dia menunjukkan lebih dan memiliki rasa lapar dan hasrat itu. Dengan kehebatannya, ini adalah momen penting. Mencetak gol dan assist. Ini adalah sebuah momen besar baginya, kata Keane pada Sky Sports. Vincent Kompany jadi kandidat manajer baru Chelsea. Chelsea dikabarkan tertarik untuk menunjuk bos Burnley Vincent Kompany sebagai manajer berikutnya setelah musim pertamanya yang menakjubkan di Inggris. Vincent Kompany membimbing Burnley kembali ke Premier League setelah hanya 1 musim memimpin klub dengan 7 pertandingan tersisa. Rekor Kompany di Championship bersama Burnley telah menjadikannya salah satu pelatih kepala pendatang baru paling menarik di Eropa. Chelsea dikabarkan tertarik dengan pelatih asal Belgia itu sebagai manajer permanen ketiga di bawah pemerintahan Todd Boehly. Musim depan, Keylor Navas akan tinggalkan Eropa.
Penjaga gawang Paris Saint-Germain, Keylor Navas, saat ini sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest hingga bulan Juni. Namun, masa tugas sang kiper veteran di Premier League mungkin akan berlangsung singkat. ESPN mengabarkan bahwa klub Amerika dari Meksiko tertarik untuk mendatangkan pemain internasional Costa Rica itu ke Amerika Utara jika ia merasa karirnya di Eropa sudah usai setelah musim 2022-2023 ini. Navas masih memiliki 1 tahun lagi dalam kontraknya dengan PSG setelah menandatangani perpanjangan 3 tahun pada 2021. Griezmann akui sedang nikmati momen terbaik di Atletico Madrid. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann mengaku sedang menikmati momen terbaik dalam karirnya di 2023 ini. Griezmann baru saja membantu tim besutan Diego Simeone meraih kemenangan ke-6 beruntun di La Liga melalui brace-nya ke gawang Almeria. Griezmann mengaku bahwa membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi di Madrid. Selain harus menyesuaikan diri dengan tim besutan Diego Simeone, ia juga harus bekerja keras untuk memperbaiki hubungannya dengan para penggemar yang marah dengan transfernya ke Catalonia di 2019 lalu. Toni Kroos dilaporkan sepakat untuk perpanjang kontrak. Kabar gembira untuk penggemar Real Madrid. Toni Kroos dikabarkan telah sepakat untuk perpanjang kontrak setidaknya untuk 1 tahun lagi. Gelandang berkebangsaan Jerman itu tidak ragu lagi dan telah mengatakan kepada Direktur Real Madrid bahwa dia ingin terus menikmati bermain untuk Real Madrid. Kroos telah menjadi legenda Real Madrid, sesuatu yang dia peroleh dengan perilakunya selama bertahun-tahun. Dia adalah pesepak bola yang berkomitmen, ia menjalankan profesinya dengan sempurna. Inter masih belum menyerah kejar tanda tangan Marcus Thuram. Inter Milan masih sangat tertarik mendatangkan Marcus Thuram dengan status free transfer setelah kontraknya bersama Borussia Mönchengladbach selesai. Penampilannya di level klub selama beberapa musim terakhir menunjukkan progres yang signifikan. Ketertarikan Inter terhadap Marcus Thuram sudah ada sejak musim panas 2021 silam. Namun yang jadi masalah, ada banyak klub yang juga ingin mendapatkan tanda tangan Thuram. Thuram sendiri dilihat sebagai salah satu pengganti paling ideal untuk Joaquin Correa yang diperkirakan akan hengkang di musim panas ini. Mike Maignan bernilai 15 juta euro. Tidak, dia bernilai 200 juta euro. Legenda timnas Italia, Christian Vieri, memberikan komentar positif tentang Mike Maignan. Kiper AC Milan asal Prancis tersebut dinilainya sebagai salah satu kiper terbaik dan nilainya ditaksir sekitar 200 juta euro. Pujian tersebut memang layak diberikan kepada Maignan. Sebagai buktinya, saat melawan Napoli di San Siro, Maignan menegaskan jika dia berada di antara para pemain elit di posisinya. 15 juta euro? Tidak. Dia bernilai 200 juta euro. Dia adalah seorang juara. Saya menempatkannya bersama para juara hebat dalam sejarah sepak bola, ujar Vieri. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News edisi Tonight. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!